terkait dengan uji heteroskedastisitas dan cara mengatasi gejala heteroskedastisitas menggunakan SPSS. Di sini kita sudah mempunyai data 3 variabel, 2 variabel X, dan 1 variabel Y. Nah, data-data ini tentunya kita peroleh dari kuesioner yang sudah kita sebarkan kepada responden. Kemudian skor totalnya kita pakai dalam pengujian heteroskedastisitas. Nah, pertama-tama kita mencari dulu nilai heteronya itu berapa, karena dasar pengambilan keputusan ketika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita cek terlebih dahulu nilai heteronya berapa atau nilai signifikansinya berapa. Kita klik analyze. Sebentar, ini masih loading ya. Kita tunggu. Nah, klik analyze, kemudian pilih regression linear, kemudian masukkan variabel X1, X2 ke kotak independen, kemudian Y ke dalam kotak dependen. Kemudian kita klik save, centang pada unstandardized, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan variabel baru namanya res1 atau residual 1. Nah, selanjutnya kita transform compute variable. Kita mau ubah residual 1 ini menjadi absolute residual. Kita buat nilai target variabelnya, kita tulis abs underscore res, kemudian di kolom numeric expression kita tuliskan abs buka kurung, kita masukkan nilai unstandardized, tutup kurung, kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah punya variabel baru namanya abs res. Selanjutnya nilai abs res ini yang kita pakai sebagai variabel Y dalam pengujian heteroskedastisitas. Klik analyze, kemudian regression linear, Y kita keluarkan, masukkan abs res, save-nya, kita hilangkan centangnya, kemudian klik continue, lalu klik OK. Kita lihat di sini di tabel koefisien pada nilai signifikansi, semua nilai atau variabel X1 dan X2 ini memiliki nilai di bawah 0,05 ya. Berarti kesimpulannya dalam model regresi ini terjadi gejala heteroskedastisitas ya. Terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, bagaimana cara kita membuat agar tidak terjadi gejala heteroskedastisitas? Oke, kita minimaliskan atau kita minimaliskan saja dulu ini. Caranya adalah kita lakukan sedikit perubahan terhadap data variabelnya, entah variabel X1, X2 atau Y. Oke, di sini kita coba ubah variabel X1-nya. Nah, ini otomatis sudah nggak kepakai ya. Res1 dan abs res. Ini kita hilangkan saja. Oke, kita clear. Oke, jadi variabel seperti ini. Kita sudah tahu bahwa hasilnya itu tidak memenuhi ya, artinya terjadi gejala hetero. Nah, kita ubah, klik transform, kita ubah variabel X1-nya. Compute variabel, ini saya reset. Kita buat target variabelnya, karena kita mau rubah X1, kita tulis nama baru X11. Kemudian kita masukkan variabel X1 ke sini, dikurangi 0,50 dikali dengan ini nilai unstandardized-nya tadi tetap kepake sebenarnya. Bentar. Nah, ini abs res-nya saja yang kita hilangkan. Klik transform, compute variable. Target variabelnya itu X11.
Kemudian numeric expression, ini kita masukkan X1 dikurangi 0,50 dikali ini unstandardized, kemudian klik OK. Nah, kita sudah punya nilai X11 yang baru, ya. Hasil perubahan data yang X1 ini tadi ya. Ini nilainya tidak terlalu jauh berbeda ya. 77, 60, dan 61, 65, dan 66 gitu ya. Ini data yang sudah kita ubah. Ini data aslinya, data murninya, ini data hasil perubahannya. Oke, selanjutnya nah ini sudah nggak kepakai ya. Ini tidak kepakai, kita clear. Nah, kita klik analyze, kita cari nilai residualnya lagi, regression linear. Kemudian X1 kita keluarkan, masukkan yang baru, X11. Kemudian Y kita masukkan di sini. Kemudian save, kita centang pilihan unstandardized, kemudian klik continue, klik OK. Nah, di sini kita sudah punya namanya variabel res1 yang terbaru ya, hasil transformasi dari variabel X11, bukan variabel X1 lagi ya. Kemudian kita klik transform, compute variable, lalu kita ini reset, kita cari nilai absolut residualnya. ABS res, kemudian ABS, kita masukkan nilai unstandardized-nya, tutup kurung, klik OK. Nah, di sini saya sudah punya nilai absolut residual yang baru, hasil transformasi antara X11, X2, dan Y. Oke, kemudian klik analyze, regression linear, ini Y-nya kita buang, kemudian masukkan yang ABS res. Karena kan pengganti dari Y itu adalah nilai absolut residual. Save-nya kita hilangkan centangnya, lalu klik continue, lalu klik OK. Kita lihat. Nah, di sini nilainya sudah melebihi 0,05. Artinya, itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini, ya. Hasil perubahan tadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lain halnya dengan yang pertama tadi. Ini ya. Yang mana ya? Nah, yang ini, teman-teman. Yang ini ya, yang ini itu kan tidak terjadi ini terjadi gejala heteroskedastisitas, ya. Setelah kita ubah variabel X-nya, ternyata itu memenuhi, ya, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Seperti itu. Jadi, bagaimana caranya kita membuat yang tadinya terjadi gejala menjadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan cara kita merubah nilai X1. Oke, dengan cara transform, compute variable. Misalkan nilai ini tadi belum sesuai ya, belum sesuai keinginan, ingin dinaikkan lagi yang ini. Nilai signifikansi ya, ubahnya di sini. Di nilai yang tadi, yang 0, itu tadi ya. 0, sekian tadi, 0,50 tadi itu kan diubah, dinaikkan misalkan jadi 0,60 dan seterusnya. Sampai menemukan nilai yang dirasa cocok. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Jikalau ada hal-hal yang belum dipahami, nanti bisa bertanya melalui kolom komentar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.